wabarakatuh. Welcome to podcast KPI with Syahada Padang Sidimpuan, profesional berdaya saing global. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu wanita yang sangat menginspirasi bagi saya. Oke, langsung aja kita sapa ya teman-teman. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya teman-teman, beliau adalah Ibu Dr. Magdalena MAG, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan fakultas bersama beliau. Langsung aja ya teman-teman. Jadi Ibu, bagaimana upaya atau strategi kedepannya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam meningkatkan akademik mahasiswa serta melahirkan lulusan-lulusan yang berprestasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Puspita. Semua audiens di podcast yang hari ini kita on air. Ada beberapa strategi sebenarnya yang kita lakukan untuk pengembangan lembaga Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, terutama terkait dengan pengembangan program studi. Yang pertama, kita lakukan ada pengembangan program studi atau pengembangan kelembagaan. Nah, untuk tahun ini kita rencanakan ada pengembangan kelembagaan dengan menambah 2 program studi yang masih kita usulkan, yaitu yang pertama adalah psikologi Islam dan yang kedua adalah program studi desain komunikasi visual. Kemudian strategi yang kedua adalah untuk pengembangan kurikulum, pengembangan akademik dan non-akademik mahasiswa dan juga dosen. Hal ini kita lakukan dengan pertama mengkonstruksi kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang sudah diimplementasikan mulai dari semester 1 tahun akademik 2022 dan 2023. Kemudian kurikulum MBKM ini menuntut adanya kerjasama gitu dengan lembaga-lembaga atau industri-industri di luar kampus. Oleh karena itu mahasiswa kita nantinya akan kita magangkan atau kita praktekkan di industri-industri yang terkait dengan kompetensi inti dari program studi yang dia pelajari. Nah, hal ini akan memberikan kesempatan yang besar bagi mahasiswa untuk mengasah kompetensinya, menambah kompetensinya, dan mempertajam kompetensinya sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian selain itu, kurikulum Merdeka Belajar ini menuntut perampingan mata kuliah yang pada tahun akademik yang lalu kita sudah rampingkan menjadi 144 SKS. Selain itu juga pengembangan kurikulum kita lakukan dengan rekrutmen tenaga pendidik atau dosen yang berasal dari praktisi. Praktisi yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya di berbagai bidang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang ada di Fakultas Dakwah. Kemudian kita juga berharap dengan adanya kurikulum MBKM ini ada output, ada outcome ya, apakah berupa tulisan atau juga artikel, kemudian penelitian yang bisa dilakukan oleh dosen atau juga mahasiswa atau kolaborasi antara dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan sesuai dengan kompetensinya. Kemudian strategi yang ketiga kita lakukan dengan pengembangan sarana dan prasarana. Apa itu? Sebenarnya kita sudah terbantu ya audiens semua dengan adanya COVID yang lalu. Kenapa? Karena dengan adanya COVID yang lalu akses internet kita menjadi lebih besar karena kebutuhan
kebutuhan IT. Oleh karena itu kami kira penambahan akses internet ini juga menjadi menjadi strategi kita untuk mempermudah mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi mereka di kompetensi inti prodinya. Begitu juga dengan dosen. Dengan penambahan sarana prasarana ini, kami kira mahasiswa dan dosen akan lebih mudah gitu ya mengakses sumber informasi, kemudian menambah kompetensinya, mempertajam kompetensinya di bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk sarana prasarana kita juga sudah punya sumber belajar yang digital gitu. Artinya perpustakaan kita dengan akreditasi A sudah mempersiapkan sumber belajar yang banyak yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen, baik buku, kemudian artikel-artikel dari jurnal, kemudian beberapa penelitian dosen yang semuanya bisa diakses secara digital. Nah, kemudian sarana prasarana yang lainnya yang kita akan tambah yaitu adanya lab komputer di Fakultas Dakwah yang mudah-mudahan dengan adanya fasilitas komputer ini akan mempermudah mahasiswa untuk membuat konten-konten, kemudian juga melakukan podcast seperti ini, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan akademik. Nah, satu lagi yang sedang kita persiapkan adalah mempersiapkan radio Saroha yang selama ini sebenarnya sudah ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, namun ingin kita tingkatkan kualitasnya dengan mempersiapkan radio ini sebagai radio komersil yang bisa digunakan mahasiswa, kemudian nanti juga dosen, kemudian juga lembaga-lembaga yang terkait dengan promosi untuk bisa mensosialisasikan dan mempromosikan apa saja di radio kita. Kemudian yang keempat, ada strategi yang lain yaitu pengembangan sumber daya dosen dan teknik. Hal ini kita lakukan dengan memotivasi dosen yang belum S3 untuk bisa melanjutkan studi ke S3 sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Dan ini difasilitasi dengan banyaknya beasiswa yang tersedia di LPDP, itu khususnya yang sebagai. Kemudian ada khusus untuk beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama yang bekerja sama dengan LPDP. Kemudian juga kita berharap pengembangan sumber daya dosen ini tidak cuma untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya, tapi juga meningkatkan fungsionalnya yang sebelumnya mungkin kepangkatannya lebih rendah, fungsionalnya lebih rendah, maka kita harapkan segera untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya, terutama untuk menjadi rektor kepala dan guru besar. Kami kira itu diantara beberapa strategi yang insya Allah sudah kita lakukan dan akan kita lakukan untuk pengembangan Fakultas Dakwah dan program studinya. Kami kembalikan ke Puspita. Baik Ibu, terima kasih. Semua arahannya sangat luar biasa ya Ibu. Karena dukungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terhadap pengembangan lembaga dan kegiatan mahasiswa yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa itu. Oke, terima kasih. Baik, Puspita, ini fokus ke mahasiswa ya. Iya. Kami dari Fakultas Dakwah sebenarnya harapannya sangat banyak gitu ya untuk mengembangkan prestasi mahasiswa. Kita berharap ya strategi untuk pengembangan prestasi mahasiswa yang pertama kita sosialisasikan gitu seluruh event yang terkait dengan kompetensi
inti ya dari program studinya masing-masing atau kompetensi intinya dari program dari Fakultas Dakwah. Dan mahasiswa kita beri peluang itu untuk bisa mengikuti event yang manapun gitu, selama itu bisa mengembangkan akademik dan non akademik dari mahasiswa. Kemudian yang kedua tentu saja setelah kita sosialisasikan kemudian mereka ikut, ada dukungan dana gitu. Kita berharap kegiatan-kegiatan event-event yang diikuti mahasiswa untuk kedepannya bisa kita danai gitu, bisa kita danai. Oleh karena itu kami berharap kegiatan mahasiswa ini juga bisa direncanakan gitu, seperti kegiatan-kegiatan mahasiswa misalnya per tahun itu kegiatannya apa saja, sehingga kita bisa buat perencanaan yang lebih baik ke depannya, sehingga secara tidak langsung maka pembiayaannya sudah tercover di dalam anggaran kita. Kemudian yang ketiga, strateginya tentu saja ya motivasi penguatan. Nah, ini kita lakukan melalui kegiatan karakter building di Fakultas Dakwah. Mahasiswa kita beri kesempatan untuk mengaktualisasikan gitu kemampuan mereka dalam hal akademik dan non akademik, yang setiap minggu diberi kesempatan setiap prodi untuk menampilkan kebolehan-kebolehan atau prestasi-prestasi mahasiswa baik di bidang apa saja. Nah, ini kami kira strategi yang paling jitu sebenarnya untuk menambah kepercayaan mahasiswa, kemudian mengasah skillnya, mengasah kemampuannya untuk bisa menghadapi event-event yang bisa menunjang prestasi mereka nantinya. Selain itu tadi sudah kita jelaskan ada ya strategi-strategi ya yang kita lakukan di Fakultas Dakwah. Kami kira untuk sementara itu dulu. Terima kasih Puspita. Jadi Ibu sangat berpotensi sekali ya Ibu untuk kami sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke Ibu. Baik Ibu, apa saja sarana prasarana yang tersedia di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini yang menjadi media aktualisasi potensi mahasiswa Fakultas Dakwah? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat realitasnya, sarana prasarana kita sebenarnya masih minim gitu. Kita memiliki ruang kuliah, kemudian memiliki perpustakaan dengan akreditasi A, itu kami kira sudah bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi inti atau akademiknya mahasiswa. Untuk hal-hal yang menunjang akademik ini juga kita sediakan ada laboratorium komputer, walaupun kepemilikannya masih dimiliki oleh UIN gitu ya, bukan Fakultas Dakwah, tapi insya Allah kedepannya ini bisa dipergunakan secara bersama-sama gitu, bisa dipergunakan secara bersama-sama dengan fakultas yang lain. Kemudian juga untuk aktualisasi mahasiswa ini kita juga sudah memiliki kamera yang merupakan sumbangan dari alumni. Kemudian kami kira tidak membatasi ya, bahwa mahasiswa kita semuanya ini kan sudah punya Android ya, sudah punya Android, dan sebenarnya itu menjadi sarana dan prasarana yang paling utama sebenarnya untuk bisa mengaktualisasikan dirinya untuk bisa berprestasi, apalagi terkait dengan bidang dakwah dan komunikasi. Nah, jadi kami tidak artinya bahwa minimnya sarana prasarana yang kita miliki maunya jangan dijadikan alasan untuk tidak menggali gitu potensi-potensi yang ada pada mahasiswa, atau juga menjadikan mahasiswa malas dalam berprestasi. Nah, kita semua diciptakan Allah dengan potensi otak, potensi akal, potensi hati, potensi panca indera,
Itu semua sebenarnya sudah bisa jadi modal utama kita untuk berprestasi. Apalagi didukung dengan adanya komputer, adanya jaringan internet, adanya kamera, adanya bentuk podcast seperti ini. Kami berharap harapannya besar kepada mahasiswa. Mudah-mudahan sarana prasarana yang minim kita miliki bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk prestasi mahasiswa. Walaupun kita tetap berusaha untuk bisa melengkapinya sesuai dengan tuntutan dari prodinya masing-masing. Kami kira itu mudah-mudahan tetap semangat nih mahasiswa kita untuk berprestasi, mengukir prestasi, karena masa depan di luar sana jauh lebih besar tantangannya. Jadi kalau tidak ada skillnya dari sekarang, maka kemungkinan masa depan itu akan tidak bisa kita rencanakan gitu ya, tidak bisa kita dapatkan dengan baik. Saya kira itu saja, Puspita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu. Untuk itu teman-teman, sangat luar biasa sekali kan Dekan Fakultas Dakwah kita ini. Untuk itu Ibu, adakah motivasi yang bisa Ibu berikan untuk kami selaku mahasiswa FDIK ini untuk menimbulkan lebih semangat lagi untuk menjalani semua proses-proses yang ada di sini? Oke, saya teringat dengan hadis Rasulullah ya, yang maknanya orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya kira pesan saya kepada mahasiswa yang pertama itu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, manfaat itulah yang kita ciptakan. Nah, bagaimana bisa bermanfaat dengan keluarga kita, bermanfaat dengan orang sekeliling kita, bagi teman kita, bagi dosen kita, bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita, bagi agama kita. Saya kira tidak akan terbatas itu kan aktivitas apapun yang bisa kita lakukan asalkan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kebermanfaatan mahasiswa itu harus diciptakan sendiri oleh mahasiswa, karena tidak selamanya kesempatan itu datang gitu. Tapi saya harapkan dengan kita sudah duduk di bangku perguruan tinggi, inovasi, kreasi itu harus kita gali gitu ya, kita ciptakanlah kesempatan-kesempatan itu sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu motivasi terbesar ya bagi saya, juga saya harapkan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Mudah-mudahan semuanya sukses dalam kehidupannya baik dunia dan akhirat. Itu saja Puspita. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Oke, sebelumnya telah berakhir podcast hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di podcast hari ini. Oke, terima kasih kembali. Untuk teman-teman jangan lupa share and subscribe sebanyak-banyaknya dan tetap semangat untuk menjadi mahasiswa Prodi KPI. Semangat!